Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun adik-adik berada. Nah, kali ini kita akan belajar fisika materi gerak parabola. Nah, jangan lupa ya disiapkan buku catatannya. Oke? Pertama, kita akan mempelajari tentang gerak parabola pada bidang datar. Nah, kita lihat dulu pengertiannya ya. Gerak parabola yaitu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB, karena kita udah belajar GLB sebelumnya kan, pada sumbu X, dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada sumbu Y yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke? Nah, kita lihat contohnya. Untuk gerak parabola, itu contohnya adalah, misalnya gini kan, seseorang yang sedang main sepeda di medan yang berbukit ya. Jadi dia melompat seperti bentuk lintasannya adalah gerak parabola. Gerak parabola itu merupakan setengah dari lingkaran ya. Nah, oke, kelihatan ya? Selain itu, contoh lainnya adalah seperti roket. Nah, ketika roket ini ditembakkan, nanti dia bentuknya itu lintasannya adalah parabola, sampai dia menyentuh suatu titik pada tujuannya, sasarannya ya. Nah, nanti berarti dia, pelemparannya itu nanti tergantung dengan sudut yang dibentuk ya, atau eh, ya, tergantung sudut yang dibentuk. Oke? Nah, sudut itu nanti kita lambangkan dengan alfa ya. Nah, kayak gini. Ini juga ya, ada sudut yang dibentuk. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk dari geraknya tersebut. Nah, pada gerak parabola ini, kalau kita gambarkan ke dalam sumbu X, ini sumbu X dan sumbu Y, itu adalah, nah, karena misalnya di sini suatu benda, ya, dia bergerak dari tanah awalnya, berarti dia memiliki kecepatan V0, ya. V0 itu adalah kecepatan awal. Oke. Nah, masih ingat ya rumus bukan. Satuan kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, karena dia ada pada sumbu X dan sumbu Y, berarti nanti ada jabarannya pada Fx ya. Nah, Fx dan Fy ya. Nanti kecepatan itu ada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian nanti pada suatu posisi, misalnya di sini atau misalnya posisi di sini kan, ini kita anggap ini posisi A, ini posisi B, nah di sini posisi C, dan seterusnya. Berarti nilai kecepatannya ini adalah berbeda-beda, namun nilai arahnya beda-beda ya, Vx, Vy-nya kan ini beda-beda nih. Nah, ini kan, kalau ini ke bawah, nah ini ke kiri, tapi bagian bawah, sedangkan VY-nya nanti di sini ke atas, ini bagiannya ke bawah. Oke? Nah, berarti di titik A ini nanti ada posisi kan? Nah, posisinya itu juga terbagi pada posisi X dan posisi Y ya. Nah, kalau kita gambar di sini, misalnya di sini nanti ada, misalnya ini posisi X. Nah, posisi X, kemudian karena nanti jika parabola ini kita bagi dua, nah, tunggu, ini posisi X ya, berarti di sini ada posisi Y. Nah, nanti kita lihat itunya ya. Kita lihat satu-satu rumusnya. Nah, kemudian pada segitiga ini nanti dibagi lagi. Nah, di sini ada posisi X, di sini ada posisi X pada Y maksimum. Oke, jadi di sini ada nanti kalau kita gambar ini adalah Y maksimum. Nah, kalau kita gambar lagi bagian yang di sini, yang ini parabola penuh ini ya, ini adalah X terjauh. Nah, jadi atau bisa juga X maksimum ya. Kalau di buku-buku itu dia dibuatnya X maksimum. Jadi bedakan ya antara ini
dan yang ini. Kalau ini adalah X ketika Y maksimum, ini adalah X ketika maksimum ya. Berarti ketika parabolanya maksimum penuh ya, penuh parabola. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat rumusannya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bagian persamaan kedudukan dan kecepatan pada gerak parabola. Nah, di sini ada bentuk lintasan parabola, di sini ada Vx. Nah, kalau kita gambar di sini ada V0 dan di sini ada membentuk sudut ya. Nah, di sini ada Vy. Nah, jadi kita akan melihat persamaan kecepatannya. Pertama, kita lihat dulu pada sumbu X, persamaan kecepatan pada sumbu X. Nah, karena dia pada sumbu X, berarti kita buat di situ adalah Vx ya. Nah, Vx sama dengan, nah karena di sini dia ini adalah GLB, jadi di sini Vx ini adalah jabaran vektor, masih ingat ya, kalau yang ada sudut itu adalah V0, kan di sini ada sudut nih. Nah, ini V0 jabarannya berarti V0 cos theta ya, kalau kita belajar di vektor. Kemudian pada sumbu Y, berarti itu Vy kan. Nah, Vy itu kan jabarannya ke sini. Berarti ini kosong, ini adalah sin ya. Nah, ini sin kan. Nah, karena dia ada ke atas itu dipengaruhi oleh gravitasi, berarti jadinya V0 sin theta dikurang G kali T ya. Nah, jadi berikut rumusan masing-masingnya pada sumbu X dan sumbu Y. Semoga adik-adik bisa paham ya dengan mudah rumusan dari gerak parabola. Nah, kemudian karena kita udah membahas pada sumbu X dan sumbu Y, nah, dan nanti di sini kan di bagian vektor kecepatan ini kan ada posisinya masing-masing nih. Kita misalkan ini posisi A, ini posisi B, ini posisi C, ini posisi D, dan seterusnya. Nah, ketika dia di posisi A, B, C, itu kan beda-beda ya. Karena kalau kita gambar di sini diagramnya, di sini posisi X, XA, ya kan? Di sini posisi YA. Nah, untuk B berarti di sini posisi XB, di sini posisi YB, dan begitupun seterusnya. Berarti kan beda-beda ya posisinya. Nah, nanti untuk kecepatan pada posisi A, berarti kan di sini ada VA nih, ada VA, ada VB. Nah, itu adalah artinya kalau kita buat di situ adalah besar kecepatan pada posisi tertentu ya, posisi tertentu itu adalah kita cari dengan menggunakan rumus V sama dengan Vx ditambah dengan Vy, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, kemudian kita akarkan ya, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, berikut adalah rumusnya. Nah, kalau kita jabarkan lagi, V itu adalah Vx itu apa? Kan V0 cos theta kuadrat ditambah maksudnya ya, V0 sin theta dikurang G kali T dikuadratkan. Nah, begitu ya kalau dijabarkan dari masing-masing rumus Vx dan Vy-nya. Dah, paham ya adik-adik? Kakak harap adik-adik bisa paham. Nah, kemudian nanti kita juga bisa mencari arah ya. Nah, arah kecepatan. Arah kecepatan pada posisi tertentu. Nah, berarti arah kecepatannya itu sama kita kayak belajar di vektor ya. Kita gunakan rumus tan theta sama dengan Vy per Vx. Nah, oke. Jadi ingat ya, Vx itu adalah kecepatan pada sumbu X dan Vy adalah kecepatan pada sumbu Y. Nah, sedangkan G itu adalah gravitasi ya. Nah, biasanya gravitasi itu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. Vx adalah kecepatan pada sumbu
X dan VY adalah kecepatan pada sumbu Y. Nah, begitulah ya adik-adik. Itulah adalah rumusan untuk kecepatan pada gerak parabola yang harus adik-adik pahami. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh soal berikut. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya agar adik-adik lebih paham ya. Pada persamaan kedudukan dan kecepatan pada gerak parabola. Nah, di sini ada gambar posisi gerak parabola di mana contoh persamaan kecepatan. Diketahui bola dilempar condong ke atas. Nah, misalnya ini ada titik A, ini titik B ya. Nah, pada sudut elevasi diketahui itu theta sama dengan 37 derajat. Ini derajat ya. Dari permukaan tanah dengan kecepatan awal berarti V0 ya, 20 meter per sekon. Tentukan, berarti yang ditanya itu adalah yang A, kecepatan pada sumbu X, berarti Vx. Yang B adalah Vy, yang C adalah kecepatan pada satu titik A ketika 1 detik. Berarti itu kecepatan pada posisi V ketika T1 detik ya. Dan yang D-nya adalah arah kecepatan. Tan θ-nya berapa? Nah, berarti yang pertama kita cari dulu nilai Vx. Nah, bagi adik-adik yang sedang belajar, silakan lihat lagi catatannya ya untuk menjawab soal kita ini agar lebih paham. Oke? Pertama kita jawab dulu yang A. Kita mau mencari Vx. Vx itu apa tadi rumusnya? Adalah V0 cos θ. Ya kan? V0 kita adalah 12 cos 37. Nah, 20 cos 37 itu adalah 4/5. Coret ini kan? Nah, dapat kita Vx-nya adalah 4 kali 4, 16 meter per sekon. Oke, kita lanjutin di sini. Yang B-nya lagi ya, yang B Vy. Vy itu adalah V0 sin θ dikurang G kali T. Berarti V0 kita adalah 20, sin θ adalah sin 37, dikurang G kita 10 kali T kita 1. Berarti 20 sin 37 itu adalah 3/5 dikurang 10. Coret-coret di sini dapat 4, berarti ini 12 kurang 10 sama dengan 2 meter per sekon. Ya kan? Kemudian, untuk yang C, besar nilai V itu adalah kita gunakan rumus apa? Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti Vx itu adalah 16 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan. Berarti 16 dikuadratkan. Nah, 16 dikuadratkan itu adalah 256. Ditambah 2 dikuadratkan adalah 4. Nah, akar 256 adalah 260. Nah, akar dari 260 itu adalah sekitar 16,12. 16,12 meter per sekon. Nah, itulah nilai dari V-nya. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagian yang D. Nah, di sini aja kali ya. Nah, untuk yang D, itu kan kita tan θ-nya berapa ya? Berarti tan θ, apa tadi rumusnya? Vy per Vx ya. Berarti tan θ sama dengan, kita punya Vy-nya adalah 2 per 16. Berarti tan θ sama dengan 1/8. Nah, tan θ yang nilainya 1/8 berapa? 1/8 itu sama dengan berapa? 1 dibagi 8 itu adalah 0,125 kan? Berarti tan θ yang nilainya 0,125 adalah 0,125 itu adalah berarti tan berapa gitu kan? Nah, ini kita dapatkan berarti sudutnya sekitar 7,1 derajat. Nah, jadi kita dapat sudutnya itu adalah 7,1. Sedangkan nilai tan-nya itu adalah 1/8. Paham ya adik-adik? Nah, nanti ada di slide akhir kita akan mengerjakan latihan soal agar adik-adik lebih paham. Oke? Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, kita lihat di sini, bagian yang kedua adalah persamaan kedudukan dan kecepatan pada gerak parabola. Nah, kalau tadi itu kita bicara kecepatan, sekarang posisinya ya. Nah, persamaan kedudukannya itu sama yang kita bahas tadi itu kan misalnya di posisi A. Posisi A itu kan berarti di sini ada X, ada Y-nya. Di sini kan ada XA, ada YA.
ketika posisi B, otomatis dia juga punya XB, dan di sini juga punya YB, dan begitu seterusnya ya. Nah, jadi nanti yang akan kita cari itu nilai posisi XA dan XB, serta YA dan YB ini. Nah, itu nanti dipengaruhi oleh apa? Oleh waktu. Jadi kan kalau misalnya dia bergerak semakin lama, itu kan posisinya itu pasti berbeda-beda ya, kecuali dia sedang freeze. Kalau freeze berarti dia tetap di sana. Tapi nggak mungkin ya, karena kan dipengaruhi gravitasi. Ingat lagi, ada gravitasi. Kalau ada gravitasi berarti suatu benda yang berada di atas, pasti dia akan jatuh. Oke? Nah, kita lihat di sini persamaan posisi. Nah, untuk persamaan posisi, kita akan mencari memahami dulu pada persamaan yaitu pada sumbu X ya. Nah, sumbu X. Nah, pada sumbu X itu kita akan menggunakan rumusnya adalah dari Vx kali T. Nah, Vx itu adalah nanti dijabarkan V0 cos theta kali T ya. Nah, berikut adalah rumus dari X-nya. Sedangkan pada sumbu Y, nah pada sumbu Y itu adalah nanti Y sama dengan V0 sin theta dikali dengan T. Nah, atau kita gunakan dulu persamaan GLB ya. Karena dia Y, VY dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ya kan? Berarti kalau dijabarkan di sini adalah V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, itu adalah nilai dari posisi pada sumbu Y-nya nanti masing-masing ya. Ini pada sumbu Y. Nah, oke. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Sama dengan yang tadi ya, kalau kita buat penjelasannya. X itu adalah, kita buat keterangannya di sini. X adalah posisi pada sumbu X. Y adalah posisi pada sumbu Y. Kemudian V0 tadi apa? Kecepatan awal. Nanti satunya meter ya. Ini meter per sekon. T adalah waktu. Satunya adalah sekon. G adalah gravitasi. Itu nilainya biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini kali T ya. Dah, itu aja sih. Jadi itu adalah posisi pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi sebenarnya gampang kan? Nggak sesulit itu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik masih merasa tidak paham dengan gerak parabola, nah, nggak ada yang sulit ya. Semuanya mudah kalau misalnya adik-adik paham dengan pelajarannya. Oke? Tetap semangat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Nah, di sini contoh soal pada persamaan kedudukan ya. Nah, di sini katanya, Ari menendang bola. Nah, diketahui Ari menendang bola sepak dengan membentuk sudut 30 derajat. Berarti diketahui theta adalah 30 derajat. Jika kecepatan awal bola berarti V0 sama dengan 30 meter per sekon, dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, di manakah posisi bola ketika 1 detik? Berarti yang T-nya adalah 1 detik ya. Posisi. Nah, posisi itu berarti otomatis ditanya adalah X dan Y, koordinat X dan Y-nya ya. Nah, ya udah berarti kita cari satu-satu. Kita cari dulu X. X apa tadi? V0 cos theta dikali dengan T. Nah, kita punya V0-nya adalah 30. Cos 30 dikali dengan T-nya 1. Berarti 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dikali 1. Coret. Berarti ini adalah 15 akar 3. Nah, dapat kita. Oke. Posisi X-nya adalah 15 akar 3. Nah, sekarang kita lanjutin. Kita lanjutin nyari posisi pada sumbu Y. Y sama dengan apa tadi? V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti V0-nya itu adalah 30.
sin 30 kali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Berarti 30 sin 30 adalah setengah dikurang setengah. Ini langsung aja ya, kita coret. Ini bisa. Ini bagi 2 habis, ini bagi 2 5. 1 kali 1 berarti 1 ya. Berarti ini jadinya adalah 5. Nah, ini bisa dicoret lagi. Habis, ini 15. 15 kali 1 adalah 15. Dikurang 5. Berarti Y sama dengan 10 ya. Nah, 10 meter. Dah, gitu kan? Berarti posisinya apa? X, Y-nya itu adalah 15 akar 3 dengan 10. Nah, berarti ini adalah koordinat dari gerak parabolanya ya. Bentar. Nah, 15 akar 3 dan 10. Oke, paham ya adik-adik? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kerjakan latihan berikut. Nah, yang pertama, latihannya adalah tentang persamaan kecepatan. Nah, di sini bola A dilempar condong ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat. Nah, buat diketahuinya ya, diketahuinya apa, ditanyanya apa, lalu jawab. Nah, boleh nanti misalnya untuk mengkoreksinya silahkan komen ya, silahkan komen jawabannya. Komen jawabannya di kolom komentar supaya kita bisa periksa ya, apakah yang adik-adik jawab itu benar atau tidak. Oke? Kemudian ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, nah silakan dibaca ya. Kalau misalnya terlalu cepat boleh di pause. Yang kedua itu ada latihan soal yang kedua, persamaan posisi. Dah, oke? Yang kedua. Nah, jangan lupa ya buat diketahui, ditanya, dan dijawab. Kemudian silakan komen di kolom komentar. Kita periksa sama-sama apakah jawabannya benar atau tidak. Oke? Tetap semangat!